Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous. Baiklah, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu adalah saya sendiri, Adi Fitriana Gunawan, dengan NIM 2100364. Selanjutnya ada Habib Hidayatullah, NIM 2100304. Selanjutnya ada Heru Yono, NIM 2100324. Dan yang terakhir adalah Rahmawati Puji Asuti dengan NIM 2103227. Baiklah, materi pertama akan saya presentasikan sendiri terkait pengertian dan karakteristik pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous. Secara garis besar, pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous merujuk pada suatu pendekatan pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak resmi yang didasarkan pada kearifan lokal dan budaya asli atau indigenous suatu masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga, memperkuat, dan melestarikan pengetahuan, nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas adat tertentu. Berikut beberapa poin penting terkait dengan pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous. Yang pertama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan praktik yang berkembang di dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ini bisa mencakup pengetahuan tentang pertanian, tradisional, pengobatan herbal, kerajinan tangan, mitos, legenda, dan lain-lain. Selanjutnya ada indigenous atau asli. Indigenous atau budaya asli mengacu pada kelompok etnis atau komunitas yang memiliki akar budaya dan sejarah yang khas. Pendidikan berbasis indigenous berfokus pada melestarikan pengetahuan dan budaya khas kelompok-kelompok ini. Nah, yang terakhir adalah melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, di mana tujuan utama dari pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous adalah untuk melestarikan pengetahuan dan budaya yang mungkin terancam punah akibat modernisasi dan globalisasi. Ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan apresiasi tentang nilai-nilai budaya yang unik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan memastikan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional tidak punah. Ini juga mendukung pemberdayaan komunitas lokal dalam mengelola sumber daya mereka sendiri dan mempertahankan identitas budaya mereka. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hidayatullah dengan NIM 2100304. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik dari pendidikan informal berbasis kearifan lokal. Kemudian karakteristiknya juga memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari pendidikan formal dan juga pendidikan informal lainnya. Jadi beberapa karakteristik utama dari pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan juga indigenous ini antara lain yang pertama adalah lokal dan budaya khusus. Jadi pendidikan ini berfokus pada pengetahuan, nilai-nilai, praktik, dan juga budaya khusus yang dimiliki oleh suatu kelompok ataupun etnis atau komunitas adat tertentu. Jadi mencakup tradisinya, bahasanya, dan juga mitos dan juga pengetahuan lokal yang unik-unik. Kemudian karakteristik yang kedua adalah lisan dan langsung. Jadi pengetahuan dan pembelajaran seringkali disampaikan secara lisan melalui cerita-cerita ataupun lagu, bahkan juga bisa percakapan. Selain itu, banyak pembelajaran berlangsung melalui pengalaman langsung praktik dan juga demonstrasi pengalaman langsung dan juga praktik. Kemudian yang ketiga ada partisipasi komunitas. Jadi komunitas lokal ataupun kelompok adat sangat terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga berperan dalam mengajar dan juga memfasilitasi pembelajarannya. Kemudian karakteristik yang keempat ada penghormatan terhadap kekayaan warisan. Jadi pendidikan berbasis kearifan lokal dan juga indigenous ini termasuk penghargaan terhadap hutan, sungai, tanah, dan juga sumber daya lain yang dianggap suci atau penting dalam budaya setempat. Kemudian karakteristik yang kelima, keterlibatan generasi yang berbeda. Jadi pembelajaran sering melibatkan interaksi antara
generasi yang berbeda, pengetahuan dan juga keterampilan disampaikan dari generasi ke generasi dan para pendahulu, yang mana berperan dalam mengajar generasi yang lebih muda. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah fleksibilitas dan juga adaptasi. Jadi pendidikan informal berbasis kearifan lokal ini seringkali tidak memiliki struktur atau jadwal yang ketat, jadi memungkinkan pembelajaran untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan juga situasi komunitas. Kemudian karakteristik yang ketujuh, pendidikan bertujuan untuk memperkuat komunitas dan juga memberikan kepada mereka alat untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan dan budaya mereka sendiri. Juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi komunitas. Kemudian yang ke-8 adalah karakteristik yang tidak resmi. Jadi sepertinya pendidikan informal ini biasanya tidak diatur dan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk dalam keluarga dan juga komunitas atau di lokasi khusus yang berhubungan dengan kehidupan lokal. Kemudian karakteristik yang terakhir ada pelestarian dan juga adaptasi. Jadi pendidikan ini memiliki dua aspek yang penting, yaitu pelestarian pengetahuan dan juga budaya tradisional serta mengadaptasi terhadap perubahan zaman. Jadi komunitas seringkali berusaha untuk menjaga kearifan lokal sambil menghadapi tantangan dan perubahan yang ada. Sekian pembahasan saya mengenai pengertian dan juga karakteristik dari pendidikan informal berbasis kearifan lokal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada teman. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Heliono dengan NIM 21003204. Di sini saya akan mempresentasikan ASI. ASI ini mencerminkan pendekatan yang sangat khusus dalam pendidikan yang berusaha untuk melestarikan kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lokal atau komunitas adat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk. Pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous dapat mengambil berbagai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunitas tertentu. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous. Yang pertama yaitu cerita dan legenda. Banyak pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya disampaikan melalui cerita dan legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ini melibatkan kisah-kisah tentang asal-usul, mistos, atau pengajaran moral. Yang kedua yaitu praktik tradisional. Pengetahuan dan keterampilan praktis seperti pertanian tradisional, pengobatan herbal, kerajinan tangan, dan teknik memasak sering diajarkan melalui demonstrasi dan praktik langsung. Yang ketiga, ritual dan upacara. Ritual keagamaan atau upacara adat adalah cara penting untuk mentransmisikan pengetahuan spiritual dan nilai-nilai budaya. Mereka juga memainkan peran dalam memperkuat identitas budaya. Yang keempat yaitu musik dan tarian. Musik dan tarian tradisional dapat digunakan untuk mengajarkan sejarah, cerita, dan nilai-nilai budaya kepada generasi yang lebih muda. Mereka juga berperan dalam mempertahankan tradisi seni. Yang kelima, bahasa tradisional. Pendidikan informal dapat mencakup pemeliharaan dan pengajaran bahasa tradisional yang digunakan oleh kelompok-kelompok indigenous. Bahasa adalah salah satu elemen paling penting dalam melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional. Yang terakhir yaitu pengamatan alam. Komunitas adat sering mengajarkan pengetahuan tentang alam dan ekologi melalui pengamatan langsung, seperti mengenal tanaman obat, menjaga hutan, atau memahami pola cuaca. Selanjutnya yaitu pengajaran mentor murid.
seorang mentor yang berpengalaman dalam kearifan lokal atau ingenius akan mengajarkan seorang murid secara langsung, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tradisional melalui pengalaman langsung. Yang ke-9, penggunaan teknologi modern. Dalam beberapa kasus, teknologi modern seperti perekam video atau internet digunakan untuk merekam dan mendokumentasi pengetahuan lokal dan individu sehingga dapat diakses oleh generasi mendatang. Selanjutnya, yang ke-10, pendidikan komunitas. Komunitas adat yang lokal bisa mengatur kelas-kelas atau lokalnya dan terfokus pada pengajaran kearifan lokal dan ingenius. Ini dapat mencakup pembelajaran praktis dan teori. Yang ke-11, pembelajaran sehari-hari. Banyak aspek kearifan lokal dan ingenius dapat diajarkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti cara memasak, makan tradisional, cara merawat tanaman obat, atau cara merawat hewan ternak. Yang terakhir, pengajaran keluarga. Banyak pengetahuan dan nilai-nilai budaya disampaikan dari orang tua ke anak mereka dalam konteks kekeluargaan. Jadi, setiap komunitas memiliki pendekatan atau bentuk pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan ingenius yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka. Hal ini membantu dalam menjaga keberlanjutan budaya, memperkuat identitas komunitas, yang melestarikan pengetahuan dan praktik yang unik. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Puji Astuti dengan NIM 210032227. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai contoh-contoh. Nah, berikut beberapa contoh-contoh konkret atau contoh-contoh sebenarnya dari pendidikan formal yang berbasis kearifan lokal dan indigenius. Nah, yang pertama adalah pengajaran bahasa tradisional. Nah, banyak di komunitas adat, bahasa tradisional ini merupakan bagian penting dari pendidikan informal. Bahasa adalah sarana penting dalam menyampaikan pengetahuan, budaya, dan juga nilai-nilai. Nah, yang kedua itu adalah cerita dan juga legenda. Nah, para tua-tua di komunitas adat sering sekali menceritakan cerita-cerita lisan, mitos, dan juga legenda-legenda generasi muda. Ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur saja, tetapi juga untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan juga pengetahuan tentang sejarah komunitas tersebut. Nah, untuk contoh yang ketiga itu adalah pertanian tradisional. Nah, banyak sekali unitas muda adat memiliki sistem pertanian tradisional yang sangat-sangat unik. Nah, pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman, cara menanam, dan juga cara menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang diajarkan secara lisan dan juga melalui praktek langsung. Untuk contoh yang keempat adalah upacara dan juga ritual. Upacara agama atau adat adalah cara penting untuk mengajarkan pengetahuan seperti spiritual, nilai-nilai budaya. Nah, ini dapat mencakup upacara-upacara keagamaan, pernikahan, kematian, ataupun perayaan kebudayaan. Untuk contoh yang kelima adalah musik dan tarian tradisional. Musik dan tarian tradisional ini adalah bagian dari integral dari budaya indigenous di komunitas. Mereka digunakan untuk mengajarkan cerita-cerita sejarah dan juga identitas budaya. Untuk poin yang keenam adalah mentor murid. Nah, dalam beberapa komunitas, seseorang mentor berpengalaman dalam kearifan lokal dan indigenous ini akan mengajar seorang murid secara langsung. Nah, misalnya seorang penatah batik tradisional ini mengajarkan teknik-teknik membatik kepada generasi mudanya. Untuk contoh yang ketujuh itu adalah pengamatan alam. Nah, pengetahuan tentang alam dan juga
ekologi yang diajarkan melalui pengamatan langsung seperti cara memahami perilaku binatang, menanam tanaman, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Untuk contoh yang ke-8 itu adalah penggunaan teknologi modern. Nah, dalam beberapa kasus, teknologi modern digunakan untuk merekam pengetahuan tradisional, misalnya seperti komunitas adat yang mungkin menggunakan perekam video atau internet untuk mendokumentasikan praktik-praktik tradisional. Untuk contoh berikutnya yang ke-9 adalah pendidikan komunitas. Nah, komunitas adat ini mungkin mengatur lokakarya atau kelas-kelas yang berfokus pada pengajaran kearifan lokal. Nah, ini bisa mencakup berbagai topik seperti pengobatan herbal, kerajinan tangan, dan juga sejarah lokal. Nah, untuk contoh yang terakhir, ini adalah pendidikan keluarga. Nah, pengetahuan dari nilai-nilai budaya seringkali disampaikan dari generasi tua ke generasi yang lebih muda dalam lingkungan keluarga. Nah, ini dapat mencakup pembelajaran sehari-hari seperti memasak, makanan tradisional, atau merawat tanaman obat. Dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi, nah ini mencerminkan bahwa banyaknya cara di mana pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous ini dijalankan dalam berbagai komunitas di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Nah, tujuannya sebagai upaya untuk melestarikan dan juga meneruskan pengetahuan, nilai-nilai dan budaya yang unik dari komunitas-komunitas yang ada. Baiklah, sekian materi dan pemaparan dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.